Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min nawahi sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah ya sayyidil barakah ya imamil karamah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita aturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga detik dan saat ini kita masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka, bermuajahah, saling memandang rasa dengan keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhir hayat nanti. Dan juga yang kami hormati kepada seluruh pembina At-Tadkir Kaliaren, khusus wabil khusus beliau Al-Ustadz Kiai Sumarsono dengan beserta rombongannya, dan juga kepada beliau Al-Ustadz Ma'ruf, Selamat Ma'ruf yang datang dari Wonogiri, dan juga kepada beliau Al-Ustadz Windar Hasani dari Cikokol Tangerang, dan tak lupa juga kepada beliau Ustadz Rustono dari Pati, dan juga beliau Al-Ustadz Nur Ali, dan juga tak lupa kepada beliau guru kita bersama Al-Ustadz Khalifuddin Alsah, dan juga kepada beliau Al-Ustadz Anang Aminuddin, dan juga tak lupa kepada santriwan santriwati Pondok Pesantren At-Tadkir Kaliaren yang selalu kami banggakan dan yang kami cintai. Hadirin jamaah rahimakumullah, tak terasa kita sudah berjalan, sudah mengikuti pengajian ini paling tidak kurang lebih sekitar 40 sampai 30 tahun kita sudah mulai ini. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang baru 2 tahun, ada yang 3 tahun, tapi
di kalian ini sudah mulai sekitar 30 tahunan lebih. Tadi sudah disinggung juga bahwasanya kita sudah mulai harus mencanangkan atau melaksanakan namanya kebersamaan. Demi apa? Demi suatu kesuksesan. Sudah waktunya kita untuk bergerak, sudah waktunya kita untuk melakukan hal-hal yang diajarkan oleh beliau dari dulu hingga sekarang. Salah satu itu adalah dengan mengamalkan seluruh ibadah yang ada dalam diri kita, yang kita lakukan dalam setiap hari hanya untuk lillahi ta'ala. Di tahun 2025 ini, di penghujung tahun ini, sudah banyak contoh, sudah banyak perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang haus akan pembenaran. Jadi kalau semuanya kita melakukan hal-hal yang jelek terus menerus, itu nanti bisa menjadi hal yang benar apabila terus menerus dilakukan. Contohnya apa? Kita masuk ke rumah orang tanpa salam, tanpa izin. Kalau kita dilakukan terus menerus dan biasa saja, itu melakukan hal yang salah. Yang benar bagaimana? Kita harus melakukan salam dulu. Sebelum diberikan izin, kita tidak boleh masuk. Hal-hal yang sepele seperti ini marilah kita perhatikan. Mulailah kita berani untuk menunjukkan atau memberikan kebenaran. Sekarang ini di luar sudah banyak kaum-kaum kapitalis, liberalis yang hanya berpikir untuk bebas. Kowe gak sholat karepmu, kowe ora ibadah karepmu. Ada juga yang ingin melihat seseorang itu bukan dari ilmunya, bukan dari nasabnya, tapi sekarang itu mulai dilihat dari apa? Kekayaannya. Jadi sekarang itu tidak hanya orang yang pintar ilmu, pintar agama, mempunyai akhlak, tapi juga harus kaya. Kaya apa? Kaya harta. Sekarang orang kaya harta itu lebih bermanfaat atau lebih dihormati daripada orang yang kaya ilmu. Padahal sejatinya orang yang kaya harta itu hanya titipan dari Allah. Kalau ilmu bisa kita amal, bisa kita ajarkan. Hal-hal seperti inilah, hal remeh seperti ini yang harus kita pahami, harus kita terapkan. Ibadah yang kita lakukan sekarang ini jangan hanya seperti kambing dinaikin motor tetap kambing nonton TV tetap kambing. Kita sholat hanya untuk joget, tidak bisa merasakan kenikmatan sholat itu. Kita sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, yang mana sebenarnya sholat itu untuk tugas kita keseharian, yang mana kehidupan kita di dunia ini sebenarnya hanya untuk sholat. Dari sholat subuh menunggu sholat zuhur menunggu sholat asar, dan seterusnya. Dan kegiatan-kegiatan itu banyak yang kita remehkan atau kita tinggalkan. Ini paling sholat subuh, nanti nggak apa-apa kita tinggalkan, nanti bisa ditebus dengan sholat subuh karo duha.
Hal-hal seperti ini di zaman Bapak almarhum itu sangat ditekankan sekali. Ditekankan apanya? Kita itu kalau sholat saja tidak boleh nyeleweng. Niatnya nggak boleh salah. Niat aja gitu kita kesalah, kita tetap salah. Contoh lagi yang lain. Sekarang orang sholat duha niatnya untuk apa? Untuk menambah rezeki. Ada orang sholat untuk malam-malam sholat tahajud untuk biar niatnya terkabul. Hal-hal seperti inilah yang sebenarnya kita harus luruskan kembali. Kita tata lagi niat kita bersama. Bagaimana kita itu beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah yang kami hormati, banyak orang berpikiran bahwasanya orang yang pintar itu bisa memahami ilmunya dengan dirinya sendiri atau dengan otodidak. Sebenarnya khususnya dalam ilmu agama sering sekali diutarakan oleh guru-guru kita, pembina-pembina kita, bahwasanya ilmu itu kita butuh dengan adanya guru. Mungkin kita sendiri di sini banyak yang belum merasakan dan banyak yang belum pernah membutuhkan namanya guru, tapi saya sedikit demi sedikit bisa merasakan apa yang saya butuhkan ketika suatu hal itu harus diselesaikan dengan guru pembinanya masing-masing. Jadi apa? Biar kita tidak tersesat, biar kita tidak terjerumus atau berlebihan dalam berpikir, kita harus mempunyai guru. Guru ruh kita siapa? Ya ustadz-ustadz atau pembina-pembina kita masing-masing, yang membina kita, yang mengajari kita beribadah, yang mengajari kita berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu saya menghimbau untuk diri saya sendiri dan kita semua, mari kita saling mendekat atau saling banyak berkomunikasi atau banyak berkonsultasi dengan guru kita masing-masing mengenai apa yang terjadi pada kita ini. Masing-masing kita harus sering untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya atau untuk berkonsultasi. Karena apa? Nanti kalau sudah kebelanjur, nanti terlalu jauh. Nanti kalau tersesat terlalu jauh. Khusus untuk santri-santri semua yang ada di sini. Sebentar lagi kalian akan menghadapi namanya liburan ini adalah suatu hal yang sunnah. Bisa jadi kalian tidak jadi liburan, bisa jadi kalian liburan. Karena apa? Kalian nanti masih bisa dinilai apakah kalian ini layak untuk diliburkan atau tidak. Salah satu kesuksesan dalam belajar kalian ini ada dua hal. Yang pertama dari kalian sendiri, yang kedua dari orang tua kalian masing-masing. Maka dari itu saya menghimbau di sini kepada santri dan juga wali santrinya masing-masing untuk saling mengingatkan atau untuk saling memberitahu untuk melaksanakan apa-apa yang ada di pondok. Nanti yang anak-anak boleh untuk mengingatkan orang tuanya, Pak, ayo waktunya sholat, ayo jamaah. Nanti bapaknya bisa ngasih tahu anaknya, ayo le sholat subuh. Biasanya ini santri-santri pasti kalau sudah pulang ke rumah nanti seperti kuda liar. Kalau sudah nyekel HP tidak bisa lepas.
Kalau sudah naik motor nggak bisa dikontrol. Kalau sudah tidur nggak bisa kalau makan susah berhenti. Ya, ini himbauan saya dari untuk anak-anakku semuanya, santri-santri kalian, untuk menjaga apa yang telah diajarkan di pondok untuk diamalkan di rumah. Karena apa? Apa yang kita lakukan di pondok ini, apa yang kita lakukan bersama-sama di majelis talim ini belum tentu kita dapatkan di luar sana. Lingkungan yang mendukung untuk beribadah, lingkungan yang mendukung untuk melakukan amal soleh itu susah didapatkan ketika kita sudah kembali ke rumah masing-masing. Jadi nanti kalau kalian sudah keluar dari sini, saya harapkan untuk sering-sering berkonsultasi lagi kepada guru kita masing-masing. Guru kita yaitu adalah guru-guru yang mengajar kita kepada suatu hal yang baik, entah itu sedikit banyak, itu adalah guru kita. Semua orang yang mengajarkan kita kebaikan bisa kita jadikan guru. Kita ambil baiknya, kita tinggalkan buruknya. Jamaah hadirin rahimakumullah. Guru kita bersama Mbah Nur Kiai Nur Ghazali Syekhul Islam mengatakan bahwasanya fafirru ilallah. Ini ternyata sudah mulai terasa di akhir tahun ini, yang mana kita sudah mulai lalai dengan perkembangan zaman. Kita sudah mulai lalai dengan apa yang diprioritaskan oleh beliau, apa yang diamanahkan kepada kita. Mari kita bersama-sama mengingat, mari kita bersama-sama bersatu membangun sebuah lingkungan, membangun sebuah kehidupan. Dari apa yang kita pelajari, mari kita amalkan, kita jadikan satu. Mari kita canangkan bersama-sama. Apabila ada program, apabila ada amalan atau ibadah bersama, mari kita bersama-sama berkumpul, jangan sendiri-sendiri. Suatu hal yang kita lakukan bersama-sama tentu itu akan menjadi lebih ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Apabila sendiri akan menjadi lebih susah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya suatu hal yang kita lakukan ini harus sesuai dengan rel, sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh beliau. Yang terakhir dari saya, untuk saudara-saudara kita yang belum bisa bergabung, untuk saudara-saudara kita yang masih sibuk dengan kegiatannya dan belum bisa bersama-sama di sini, mari kita doakan bersama agar pada pertemuan selanjutnya kita dapat berkumpul kembali di sini, dapat bertatap muka di sini dan saling menyapa. Liridhoillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, tanpa Allah. Ya Allah, satukan kami. Satu mimpin, satu tekad. Liridhoillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan terakhir dari saya mohon maaf apabila terlalu banyak tutur kata yang lantur. Saya mohon maaf apabila terlalu lama di sini. Wal akhiran aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.